Maraknya penggunaan nama Muhammad di Indonesia bukan tanpa alasan. Pasalnya, ada sebuah hadis yang masih perlu dikaji tentang keutamaan nama Muhammad ini. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili berikut. Orang yang memiliki seorang anak, lalu memberinya nama Muhammad untuk mengharapkan berkah, maka ia dan anak yang dilahirkan akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab yang membuat hadis-hadis palsu. Dari nama kitabnya saja terlihat jelas bahwa hadis ini palsu, karena dikelompokkan dalam kategori-kategori hadis palsu. Meskipun divonis palsu, Imam Asy'uti dalam Ar-Riyadh Al-Aniqah Fisyar Al-Asma Khairil Khaliqah menyebut tidak sepakat dengan pengelompokan yang dilakukan Ibnu Al-Jauzi terkait hadis di atas. Asy'uti berpendapat bahwa hadis ini masih tergolong hasan karena semua rawi sudah diketahui sebagai orang thaqih. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Makhul yang periwayatannya diterima oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari. Lalu, manakah yang benar? Ternyata masalahnya bukan terletak pada Imam Makhul, melainkan pada rawi lain yang bernama Hamid bin Hamad Al-Ash'ari yang divonis oleh Al-Zahabi dalam Al-Mizan bahwa Hamid ini pernah meriwayatkan hadis palsu dalam Ishaq bin Yasar An-Nasibi dan ia masih tetap menggunakan riwayat itu. Hal ini diafiliasi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Lisan. Dari penjelasan ini jelas terlihat bahwa hadis ini palsu karena diriwayatkan oleh seorang rawi yang berpotensi melakukan kebohongan karena ia pernah berbohong dalam hadis lain. Selain jalur Hamid, tidak ditemukan lagi jalur lain yang dapat memuatkan hadis ini, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat derajatnya menjadi hasan. Selain itu, dalam kaidah ilmu hadis, jika ada sebuah hadis gampang sekali menyertakan pahala surga untuk amalan yang ringan, maka perlu diteliti lebih dalam lagi kesahihannya. Ada juga hadis lain yang menjelaskan kebodohan orang yang memiliki 3 anak, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad. Ada juga hadis lain yang menjelaskan kebodohan orang yang memiliki 3 anak, tidak ada yang diberi nama Muhammad satupun. Hadis ini juga dinilai dhaif jiddan, sangat lemah oleh ulama. Orang yang memiliki 3 anak, tapi tidak ada yang diberi nama Muhammad satupun, maka ia adalah orang bodoh. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Ada hadis lain terkait keutamaan memberi anak Muhammad yang lebih sahih. Meskipun 2 hadis yang menjelaskan keutamaan memberi anak Muhammad di atas palsu dan lemah, bukan berarti tidak ada dalil keutamaan memberi nama anak Muhammad. Ada hadis lain yang menjelaskan anjuran untuk memberi nama dengan nama para nabi. Tentu Muhammad termasuk di dalamnya. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abi Wah Al-Jusyami radhiyallahu. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Berilah nama kepada anak-anakmu dengan nama-nama para nabi, dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sedangkan yang pertengahannya ada Haris dan Hamam. Adapun nama yang paling jelek adalah Herb dan Murrah." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa para penganut agama sebelum Islam juga melakukan hal ini. Dari Mughirah bin Syubah, ia berkata, "Ketika rombongan Najran datang kepadaku, mereka bertanya, 'Kalian membaca, wahai saudara perempuan Harun dan Musa, hidup sebelum Isa, apa maksudnya dengan ini dan itu?' Ketika aku bertemu Rasul, aku menanyakan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 'Mereka, orang-orang Najran, memberi nama dengan nama para nabi-nabi dan orang-orang saleh terdahulu.'" Hadis riwayat Muslim. Satu lagi hadis riwayat yang menjelaskan anjuran untuk memberi anak dengan nama Muhammad atau Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Seorang laki-laki memanggil orang lain di Baki dengan panggilan Ya Abal Qasim. Rasul pun menoleh karena panggilan itu. Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, aku tidak memanggilmu, aku memanggil si Fulan." Rasulullah berkata, "Berilah nama dengan namaku, tapi jangan memberi kunyah. Panggilan dengan kata Abu atau Ummu diikuti nama anak pertama dengan kunyah Abul Qasim." Terkait larangan menggunakan nama Nabi ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut sudah ninas atau dihapus, atau masih berlaku larangannya hingga sekarang. Pada dasarnya, memberi nama anak Muhammad memang dianjurkan, namun dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan, bukan hanya Muhammad, melainkan nama-nama para nabi atau orang-orang saleh yang lain.